Banyak orang mengira kematian selalu datang tanpa peringatan, sebuah penyakit, kecelakaan, atau bencana yang tidak pernah bisa diprediksi. Karena itu, sebagian besar dari kita menghabiskan hidup untuk menjauhinya. Kita memakai helm agar selamat, memasang sabuk pengaman agar tetap hidup, memilih pekerjaan yang lebih aman demi pulang ke rumah setiap malam. Tetapi di tempat lain, ada orang-orang yang justru melakukan kebalikannya. Mereka menyalakan mesin bukan untuk menghindari kematian, melainkan untuk hidup berdampingan dengannya. Setiap kali gas diputar, setiap kali roda mulai berputar, setiap kali penonton mulai bertepuk tangan, mereka tahu, satu kesalahan kecil saja sudah cukup untuk mengakhiri semuanya. Namun anehnya, mereka tetap melakukannya. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi setiap hari. Mereka bukan tentara, mereka bukan polisi, mereka bahkan bukan pembalap MotoGP yang dibayar miliaran rupiah. Mereka hanyalah orang-orang biasa, namun menurutku ada satu sebutan yang jauh lebih tepat untuk mereka, para pengendara kematian. Kalau mendengar kalimat itu, mungkin yang langsung muncul di kepala kalian adalah geng motor, balapan liar, atau orang-orang yang sengaja mencari masalah di jalanan. Aku juga dulu berpikir seperti itu, sampai akhirnya aku menemukan satu fakta yang mengubah cara pandangku. Ternyata ada pekerjaan yang benar-benar mengharuskan seseorang mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan uang. Semakin berbahaya atraksinya, semakin banyak orang membeli tiket. Semakin dekat mereka dengan maut, semakin keras tepuk tangan penonton. Dan ironisnya, orang yang paling beresiko justru seringkali menjadi orang yang menerima bayaran paling kecil. Fenomena ini tidak terjadi di sirkuit balap internasional, tidak pula di arena olahraga profesional, justru ia tumbuh di tempat-tempat yang paling sederhana, di pasar malam, di lapangan kosong, di jalanan pinggir kota, bahkan di tengah permukiman yang ketika siang terlihat biasa saja. Ketika matahari terbenam, tempat-tempat itu berubah menjadi panggung, lampu mulai menyala, musik diputar keras. Orang-orang berdatangan bawa anak-anak mereka, semua terlihat seperti hiburan keluarga. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa beberapa meter dari mereka, seseorang sedang bersiap melakukan pekerjaan yang kesalahannya tidak bisa diperbaiki. Di Indonesia, atraksi itu dikenal dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya tongsten, ada pula yang mengenalnya sebagai tong setan. Bentuknya sederhana, sebuah tabung kayu raksasa, berdiri tegak seperti sumur tanpa dasar. Dari luar, ia terlihat seperti bangunan biasa, tetapi ketika mesin motor mulai meraung, tempat itu berubah menjadi sesuatu yang sulit dipercaya. Seorang pengendara melaju mengelilingi dinding kayu, hingga akhirnya tidak lagi berada di lantai, melainkan menempel di sisi vertikal. Semakin cepat motornya melaju, semakin tinggi ia naik. Dalam hitungan detik, posisi yang seharusnya mustahil justru menjadi kenyataan. Penonton yang berdiri di bibir arena bisa melihat wajah sang pengendara dari jarak hanya beberapa puluh sentimeter. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada teknologi keselamatan modern, yang memisahkan mereka hanyalah keseimbangan, kecepatan, dan keberanian. Bagi penonton, semuanya terlihat mudah. Mereka bersorak ketika motor melintas hanya beberapa senti dari wajah mereka. Mereka mengangkat ponsel untuk merekam momen paling menegangkan. Sebagian bahkan sengaja mengulurkan tangan agar bisa menyentuh pengendara yang sedang melaju. Tetapi sangat sedikit yang bertanya, apa yang sebenarnya dirasakan orang yang berada di atas motor itu? Karena bagi mereka, setiap putaran bukan sekedar atraksi, setiap putaran adalah pertaruhan. Mesin tidak boleh mati, ban tidak boleh kehilangan cengkraman, konsentrasi tidak boleh pecah, bahkan hanya 1 detik. Sebab di arena seperti itu, satu kesalahan kecil tidak berakhir dengan kehilangan poin. Ia bisa berakhir dengan tubuh yang menghantam papan kayu dari ketinggian beberapa meter, atau lebih buruk lagi, menghantam penonton yang berdiri tepat di atasnya. Dan yang membuat semakin terkejut, dunia ini ternyata tidak hanya diisi oleh laki-laki. Di beberapa kelompok tongsten, ada perempuan yang memilih pekerjaan yang sama. Mereka mengenakan riasan, tersenyum kepada penonton, lalu beberapa menit kemudian memacu motor mengelilingi dinding kayu dengan kecepatan yang membuat sebagian besar orang bahkan tidak berani membayangkannya. Banyak orang menganggap mereka nekat, sebagian lagi menganggap mereka hanya sedang mencari perhatian. Tetapi semakin dalam kalian mencari tahu, semakin jelas bahwa alasan mereka jauh lebih rumit daripada sekedar ingin terlihat berani. Di balik suara mesin yang memekakan telinga, ada kebutuhan ekonomi, ada keluarga yang harus diberi makan, ada anak yang harus sekolah, dan ada kehidupan yang tetap berjalan meski resikonya begitu besar. Dan disinilah menurutku cara kita memandang mereka seringkali keliru. Kita melihat keberanian mereka, tapi tidak pernah melihat alasan
apa yang memaksa mereka menjadi berani. Kita menikmati pertunjukannya, tetapi jarang memikirkan apa yang terjadi setelah lampu pasar malam padam. Ketika penonton pulang membawa hiburan, para pengendara kembali menghitung apakah uang yang mereka bawa cukup untuk bertahan sampai pertunjukan berikutnya. Dan ketika besok malam mereka kembali, menyalakan mesin yang sama, bukan berarti mereka sudah tidak takut mati. Bisa jadi mereka hanya lebih takut pada kenyataan bahwa tanpa atraksi itu, tidak ada lagi yang bisa mereka kerjakan. Kalau kalian mengira pekerjaan paling berbahaya bagi seorang pengendara hanya ada di dalam tungsten, kenyataannya tidak demikian. Di luar sana ada arena lain yang jauh lebih luas, tanpa dinding kayu, tanpa tiket masuk, bahkan tanpa jadwal pertunjukan yang pasti. Arenanya adalah jalan raya. Penontonnya adalah ratusan orang yang memenuhi pinggir jalan. Dan bedanya, jika pertunjukan tungsten berlangsung dengan persiapan yang matang, di sini semuanya bisa berubah menjadi tragedi hanya dalam hitungan detik. Namun anehnya, setiap akhir pekan selalu ada orang yang datang, bukan untuk menonton, tetapi untuk menjadi orang yang berada di atas motor itu. Ketika sebagian besar remaja seusia mereka sibuk memberikan sekolah, tugas, atau pekerjaan pertama, sebagian lainnya justru menghabiskan malam di jalanan gelap menunggu aba-aba. Mereka dikenal sebagai joki motor. Sebagian masih berusia belasan tahun, bahkan ada yang belum cukup umur untuk memiliki surat izin mengemudi. Tetapi ketika mesin mulai meraung, usia seolah tidak lagi berarti. Yang dihitung hanya berapa cepat mereka mencapai garis akhir. Karena di dunia itu, kemenangan bukan hanya soal gengsi, ada uang taruhan, ada nama besar tim, ada sponsor, ada reputasi yang menentukan apakah mereka masih layak dipanggil untuk balapan berikutnya. Dan yang menarik, banyak orang mengira mereka melakukan semua ini hanya demi sensasi, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang kecanduan adrenalin. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Beberapa dari mereka direkrut sejak masih sangat muda karena memiliki bakat mengendalikan motor. Mereka diberi kendaraan, perlengkapan, bahkan tempat tinggal oleh pemilik tim. Sekilas hidup mereka tampak jauh lebih baik dibanding teman-teman seusianya. Mereka memegang motor yang harganya puluhan juta rupiah, dikenal banyak orang, dan dieluk-elukan setiap kali menang. Namun semua itu datang dengan harga yang tidak pernah terlihat oleh penonton. Mereka harus terus menang, karena begitu kalah, semua yang mereka miliki bisa hilang secepat garis finish yang baru saja mereka lewati. Semakin dalam kalian mencari tahu, semakin terlihat bahwa dunia ini memiliki aturan yang hampir sama dengan tungsten. Penonton hanya melihat beberapa detik ketika motor melesat meninggalkan lawannya. Tetapi di balik beberapa detik itu, ada latihan berbulan-bulan, ada tekanan dari tim, ada uang yang dipertaruhkan, bahkan ada polisi yang setiap saat bisa membubarkan balapan. Tidak jarang sebuah perlombaan harus dipindahkan berkali-kali demi menghindari razia. Semua berlangsung seperti permainan kucing dan tikus yang tidak pernah benar-benar berakhir. Balapan dibubarkan malam ini, minggu depan mereka kembali lagi di tempat yang berbeda. Motor disita, motor lain akan muncul, seolah-olah tidak ada cara untuk menghentikan siklus ini. Dan disinilah kalian mulai melihat sesuatu yang sama antara tungsten dan balapan liar. Keduanya sama-sama menjual satu hal, yaitu risiko. Penonton tidak datang hanya untuk melihat motor melaju cepat. Mereka datang karena ada kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi. Semakin dekat seorang pengendara dengan maut, semakin menegangkan pertunjukannya. Kita mungkin tidak pernah mengakuinya, tetapi sebagian besar hiburan ekstrim selalu dibangun di atas rasa penasaran manusia terhadap bahaya. Kita ingin melihat seseorang berhasil melakukan sesuatu yang mustahil, tetapi di saat yang sama, kita sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa mengubah tepuk tangan menjadi kepanikan. Dan ironisnya, orang yang paling sering disebut nekat justru seringkali adalah orang yang memiliki pilihan paling sedikit. Tidak semua joki berasal dari keluarga berada. Tidak semua pengendara tungsten bermimpi menghabiskan hidupnya di dalam tabung kayu. Sebagian hanya menemukan bahwa kemampuan mengendalikan motor adalah satu-satunya keahlian yang bisa menghasilkan uang. Ketika pendidikan terbatas, pekerjaan sulit didapat, dan kebutuhan hidup terus berjalan, keberanian perlahan berubah menjadi komoditas. Apa yang bagi kita terlihat seperti perjudian, bagi mereka bisa menjadi cara bertahan hidup. Tetapi tetap saja, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa pekerjaan seperti ini tidak pernah benar-benar hilang? Mengapa setelah satu pengendara pensiun, selalu muncul pengganti yang lebih muda? Mengapa setelah satu balapan dibubarkan, balapan lain kembali digelar? Dan jawabannya, mungkin bukan karena mereka terlalu mencintai bahaya, melainkan karena selalu ada orang yang ingin melihatnya. Selalu ada penonton yang membeli tiket tungsten, selalu ada kerumunan yang memenuhi pinggir jalan setiap kali kabar balapan tersebar, selalu ada uang yang mengalir selama masih ada orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa di atas motor. Dan pada akhirnya, para pengendara kementan bukanlah orang-orang yang kebal terhadap rasa takut. Mereka merasakan ketakutan yang sama seperti kita, namun bedanya, mereka tidak memiliki kemewahan untuk selalu menghindarinya. Di balik ruangan mesin, sorangan penonton, dan aroma bensin yang memenuhi udara, ada manusia biasa yang setiap hari
membuat keputusan yang mungkin tidak akan pernah berani kita ambil. Dan mungkin tragedi terbesar bukanlah ketika seorang kehilangan nyawanya di atas motor. Tragedi terbesar adalah ketika mempertaruhkan nyawa perlahan berubah menjadi pekerjaan yang dianggap biasa. Karena selama keberanian masih bisa dibeli dengan tiket, taruhan, atau tepuk tangan, akan selalu ada orang yang bersedia duduk di atas motor, memutar gas, lalu melaju menuju sesuatu yang bahkan mereka sendiri tahu mungkin tidak akan bisa mereka hindari. Aneh memang, tapi inilah para pengendara kematian.